2,5. Sebagai penata artistik, penata musik, penata rias, dan seterusnya, internasional 2,5, nasional 1,5, lokal 0,5. Sebagai pemusik, perawit, penari, dalang, pemeran, dan seterusnya, internasional 2,5, nasional 1,5, lokal 0,5. Kemudian saya ingin menyampaikan yang berikutnya, ini kata-kata yang perlu saya klarifikasi yang berkaitan dengan ini ya. Jadi ingat ya, ini nanti akan keluar di tes kompetensi bahwa dosen itu adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Ya, ini dosen pendidik profesional dan ilmuwan. Profesional itu bukti apa? Sertifikat pendidik sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14. Sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran penelitian ilmiah yang menyebar luaskan. Nah, ya. Yang berikutnya ini ketentuan yang biasa dilakukan ya. Kemudian ini jadi ketentuan bahwa dosen itu yang memiliki tugas tambahan minimal 3 sepadan dengan 3 dalam itu ada di dalam pasal 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Ya, kemudian kewajiban dosen sebagai rektor kepala dan itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Permen Ristekti nomor 20 tahun 2012 tentang bagi kewajiban rektor kepala dan guru besar. Yang berikutnya ini ketentuan tadi udah diungkap, saya ungkap kembali. Untuk dosen dan profesor biasa, itu kegiatan pendidikan dan penelitian itu minimal 9 SKS. Pengabdian tidak boleh kosong, penunjang tidak boleh kosong. Sehingga jumlah kegiatannya itu minimal 12 sampai dengan 16 SKS. Apabila lebih, nanti dihitung di beban lebih. Nanti hitung-hitungannya lihat di sister. Ya. Kemudian ketentuan 9 SKS itu khusus untuk pendidikan dan penelitian. Apabila lebih gimana? Lebih boleh. Jadi lebih itu katakanlah pendidikan dan penelitian itu sama dengan 11 SKS. Ya, 11 SKS. Maka di sini pengabdian itu tidak boleh kosong. Ini minimal setengah, ini setengah. Jadi minimal menjadi 12 SKS. Kalau ini nilainya 2 boleh. 2 berarti ini 2, ini 2, ini 4 ditambah 12 tadi, ya, jadi 16 cukup. Tapi kalau mau 17 nanti dihitung sebagai beban lebih. Gitu. Jadi ini 9 SKS itu tidak boleh ditawar-tawar. Kegiatan pengabdian dan penunjang itu tidak boleh kosong. Kenapa tidak boleh kosong? Karena dosen itu melekat di dalamnya itu adalah melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi. Yang berikutnya, dosen dan profesor dengan tugas tambahan. Ini memiliki kewajiban pada unsur dharma pendidikan, ya, itu minimal 3 SKS. Dharma pendidikan itu apa saja? Ngajar, boleh. Mengajar, membimbing, minimal 3 SKS. Kalau penelitian boleh kosong, pengabdian boleh kosong, penunjang boleh kosong, tapi tidak menggugurkan kewajiban khusus. Jadi hati-hati Bapak sekalian. Nah, ini tentang kewajiban 3 tahunan, tadi sudah saya jelaskan.
Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk mempelajari ini beban atau pedoman operasional beban kerja dosen ini, yang teksnya ini. Ini mungkin saya yakin sudah pada punya, ini pelajari betul kata-katanya. Ya, punya dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Nah, itu kata-katanya harus letterlux ya. Kemudian dosen sebagai sivitas akademika, itu memiliki tugas apa? Dosen sebagai ilmuwan itu apa? Tugas apa? Apa itu tugas utamanya apa? Jadi tugas dan kewajiban itu ada di sini semuanya. Jangan melihat yang ada di PowerPoint ya. PowerPoint namanya kan PowerPoint-nya jadi singkat-singkat, itu tidak sesuai dengan teks naskah aslinya. Karena itu ini sebagai teks naskah aslinya pelajari ini. Kemudian demikian juga rubrik ya. Rubrik yang ada di bawahnya. Jadi rubrik merupakan satu kesatuan. Nah ini rubrik merupakan satu kesatuan, ini pelajari betul berapa nilai SKS-nya. Kalau ngajar 3 SKS dilakukan secara tim. Timnya itu kebetulan 2 orang, masing-masing ngajar cumanya 8 kali, berarti masing-masing kalau 8 kali 8/16 kali 3 SKS, jadi 1,5 masing-masing. Tapi kalau masuk dua-duanya 16/16 kali 3 SKS, jadi 3 SKS. Semuanya Bapak Ibu sekalian, publikasi di jurnal internasional bermutasi, indeks Scopus, ini nilainya 10. Nah, kalau umpamanya ada anggotanya tidak berfungsi sebagai koresponden autor, maka porsinya itu 60 dan 40%, begitu juga seterusnya. Mohon untuk dicermati rubrik ini. Nanti kalau bingung boleh ditanyakan. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.